Warga Desa Lagan Ulu berharap pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur membangun sarana akses air bersih. Fenomena air bergelembung di Desa Muaro Panco Barat, Kabupaten Merangin viral di media sosial. Pemerintah Provinsi Jambi optimis jalan tol Balino selesai sesuai target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Senin 22 April 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Karani Utari, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, kebutuhan air bersih sangat didambakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengatasi hal tersebut, warga Desa Lagan Ulu mendambakan lebih banyak sumber air bersih layak konsumsi. Warga Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berharap pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bisa membangun banyak sarana akses air bersih. Hal itu dikarenakan kurangnya sumber air bersih di desa setempat. Kepala Desa Lagan Ulu, Muhammad Ziaul Azmi, mengatakan selama ini masyarakat sangat memerlukan sumber air bersih yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih, sebagian besar warga hingga saat ini masih mengkonsumsi air sungai dan sumur bor. Lahan desa bervegetasi gambut membuat tingkat kadar keasaman air tinggi. Sejak awal tahun 2023, sebagian besar warga Desa Lagan Ulu telah menggunakan air bersih dari program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau Pansimas. Selama ini masyarakat menggunakan air bor sendiri, air bor yang digunakan di rumah masing-masing, ya kan? Itu terkait juga masyarakat yang mampu, ya kan? Cuman mungkin dengan adanya Pansimas ini, masyarakat yang tidak mampu pun bisa merasakan. Pansimas diharapkan dapat menjadi solusi warga desa dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Warga berharap pemerintah dapat menambah akses air bersih ini dalam beberapa waktu mendatang. Khalifa Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, saudara, aktivitas pertambangan emas tanpa izin alias dompeng di wilayah Kabupaten Sarawangun masih menjadi persoalan klasik. Bekas lahan dompeng yang belum dikelola dijadikan areal perkebunan maupun tambak ikan. Ratusan hektar lahan bekas peti di wilayah Kabupaten Sarawangun seperti di Kecamatan Limun, Cermin dan Gedang, Batang Asai, Pelawan, Sarawangun dan Batin 8 selama ini menjadi lahan tidur. Para penambang peti yang kehabisan lahan dan lokasi baru secara terus-menerus kembali melakukan penambangan. Kepala Kesatuan Pengelola Hutan KPHP Limau Unit 7 Ulu Sarawangun Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Arbain mengatakan, pihaknya secara berkelanjutan bisa menjaga kelestarian bumi melalui berbagai langkah pengawasan agar kawasan hutan di wilayah hulu bebas dari ancaman peti. Di sisi lain, bekas tambang peti hingga saat ini belum dapat dimanfaatkan oleh pemilik lahan untuk dijadikan areal perkebunan maupun lokasi perikanan. Sudah menjadi sebuah wilayah yang menjadi korban peti. Lingkungan kita semua dihancur akibat peti. Dan ini menjadi tugas berat bagi daerah maupun provinsi untuk mengembalikan kelestarian lingkungan itu. Untuk bisa mewujudkan bekas tambang peti dijadikan lahan produktif, KPHP Limau 7 Ulu Sarawangun mendorong agar pemerintah daerah melakukan penelitian, pemanfaatan lahan tidur bekas tambang peti atau dompeng. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Dikaruniai dengan alam yang subur dan terjaga keasriannya, Kabupaten Kerinci menjadi lumbung padi di Provinsi Jambi. Dengan luas lahan persawahan yang mencapai 20.725 hektar, Kabupaten Kerinci dapat menghasilkan hingga 110.195 ton gabah kering. Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi merupakan daerah pegunungan dan bagian dari Bukit Barisan. Di samping suhu udara yang dingin, Bumi Sakti Alam Kerinci juga dikaruniai hamparan dataran yang subur dan produktif. Mayoritas penduduk di Kabupaten Kerinci bekerja sebagai petani, terutama untuk petani padi.
Oleh karena itu, Kabupaten Kerinci merupakan salah satu lumbung padi di Provinsi Jambi dengan luas lahan persawahan yang mencapai 20.725 hektar. Dengan produksi padi rata-rata 110.195 ton gabah kering setiap kali panen. Dengan hasil panen padi serta bahan pangan yang berlimpah dan komunikasi yang baik antar pemerintah daerah dan juga para petani, membuat Kabupaten Kerinci tidak terdampak inflasi seperti kabupaten lainnya yang beberapa waktu yang lalu sempat mengalami lonjakan harga beras yang mengakibatkan inflasi. Kondisi ini karena beras yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat di Kabupaten Kerinci dapat terpenuhi. Kabupaten Kerinci juga merupakan eksportir untuk komoditas bahan pangan lainnya seperti cabai, bawang merah, dan kentang bagi Provinsi Jambi maupun provinsi tetangga seperti Sumatera Barat. Untuk memperkuat Kabupaten Kerinci sebagai lumbung pangan, pemerintah Kabupaten Kerinci terus mendorong masyarakat untuk terus mempertahankan lahan pertanian dan perkebunan, serta menjaga keasrian alam agar tidak tercemar. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemanfaatan lahan tidur yang dilakukan petani di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapat apresiasi dari pemerintah kabupaten dan Kodim 0419 Tanjab. Pengoptimalan lahan tidur lahan tidak terpakai mampu mengatasi potensi krisis rawan pangan. Pengoptimalan pemanfaatan lahan tidur oleh petani dapat mengurangi ancaman krisis pangan. Selain dapat menumbuhkan dunia kerja dan usaha baru, pemanfaatan lahan tidur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melibatkan unsur TNI melalui pembinaan teritorial oleh para Babinsa Kodim 0419 Tanjab. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan, pemanfaatan lahan tidur dapat menurunkan inflasi terhadap ketahanan pangan. Apa yang dilakukan petani patut diapresiasi dan pemerintah akan terus mendukung dan akan terus berupaya menarik perusahaan yang berada di bumi Serengguh Dayung serentak ketujuan untuk turut serta mendukung program ketahanan pangan. Nah, kita tahu bahwa inflasi ini berkaitan dengan beras, cabai, dan daging ya. Nah, mana desa kita yang ada di sini yang bisa kita manfaatkan? Lahan-lahan tidur ini silahkan dimanfaatkan ya. Pemerintah kabupaten terus berupaya mempertahankan dan juga melakukan tambahan luasan lahan pertanian untuk bisa menjaga kestabilan lahan pangan dan pertanian berkelanjutan. Upaya ini terus dilakukan dengan tidak hanya meningkatkan kemampuan mengelola sumber daya alam, tapi juga termasuk petani hingga hasil panen agar terus meningkat. Dedi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, naik 2 cm debit Sungai Batanghari masih berstatus siaga 4. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, perilaku membuang sampah sembarangan termasuk hidup tidak selaras dengan alam. Rumah tangga berperan penting sebagai aktor utama dalam pengelolaan sampah. Persoalan sampah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, masih belum dapat dikelola dengan baik. Salah satu upaya untuk bisa menangani persoalan sampah dapat diselesaikan dari sumbernya, yakni pada tingkat rumah tangga, melalui pemilahan sampah. Lurah Sabak Ilir Ar-Rahman mengatakan, penumpukan sampah kerap terjadi di area Pasar Rakyat Muara Sabak Timur. Di area tersebut telah disediakan kontainer sampah yang pengangkutannya dapat dilakukan 2 hari 1 kali. Di area tersebut merupakan titik persimpangan antara 2 wilayah kelurahan dan bukan tempat pembuangan sampah permanen. Kondisi itu menyebabkan bau yang tidak sedap sejak beberapa bulan terakhir ini. Dalam 1 bulan sampah mencapai 5 ton. Tak sedikit sampah akan terdorong masuk ke kolong rumah jika air pasang di sekitar area sungai. Tak hanya itu saja, kesadaran warga yang membuang sampah ke sungai juga kerap menjadi perhatian. Hal itu semakin memperparah kondisi sekitar saat air sungai pasang. Akibat dari luapan air gitu yang besar, sampah-sampah yang sebenarnya di bawah rumah juga akhirnya mencari tempat pengaliran air. Jadi bisa jadi juga nyangkut-nyangkut di situ, di samping juga sampah-sampah masyarakat yang memang sengaja buang di situ.
Tumpukan sampah diharapkan dapat menjadi perhatian warga setempat, bahwa menjaga lingkungan sangatlah penting. Hal itu didasari pemikiran bahwa edukasi penanganan sampah merupakan hal utama dan pertama untuk mengubah persepsi dan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kliva Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, saudara, produksi sampah di Kota Jambi saat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah kemarin meningkat drastis. Sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir hampir mencapai 1.000 ton atau meningkat 100%. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Joko Prastio. Halo, selamat sore Joko. Bagaimana kondisi sampah di Kota Jambi pasca Idul Fitri, Joko? Baik, terima kasih dapat saya laporkan bahwa persoalan sampah ini memang masih menjadi perhatian khusus di Kota Jambi karena memang beberapa kasus juga menimbulkan polemik di tengah masyarakat dengan berserakannya sampah hingga ke bahu jalan. Namun dapat saya sampaikan juga bahwa produksi sampah di Kota Jambi pasca Lebaran Idul Fitri kemarin juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan peningkatan mencapai 100% lebih. Dari catatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi bahwa produksi sampah sejak hari pertama Lebaran Idul Fitri hingga Lebaran kelima itu mencapai hampir 1.000 ton yang masuk ke tempat pembuangan akhir yang berada di Talanggulo. Perharinya produksi sampah bisa mencapai 350 ton hingga lebih. Bahkan pada saat malam takbiran Lebaran Idul Fitri kemarin, produksi sampah memang sangat mengkhawatirkan. Bahkan untuk malam takbiran kemarin, produksi sampah yang hingga masuk ke TPA Talanggulo itu mencapai 630 ton per hari. Artinya produksi sampah ini sangat meningkat signifikan. Meski demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi juga mengerahkan tim atau petugas setiap hari di Kota Jambi, khususnya di tempat pembuangan sampah yang berada di sudut-sudut Kota Jambi. Untuk mereka di hari pertama Lebaran juga tidak melakukan libur karena memang harus tetap bekerja dan mengangkut sampah dari tempat pembuangan sampah yang ada di Kota Jambi menuju ke TPA Talanggulo. Demikian, kembali ke studio. Baik, lalu bagaimana pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah Kota Jambi ini, Joko? Ya, baik. Tidak hanya dengan mengangkut sampah dari tempat pembuangan sampah menuju tempat pembuangan akhir yang berada di Talanggulo, namun pemerintah Kota Jambi juga menyiapkan beberapa langkah untuk mengatasi sampah. Salah satunya yakni mengaktifkan bank sampah yang ada di sejumlah kecamatan yang ada di Kota Jambi. Kurang lebih ada sekitar 70-an bank sampah yang ada di Kota Jambi dari 12 kecamatan yang ada. Untuk bank sampah ini juga mereka mengelola dan bahkan mereka juga mengelola sampah ini menjadi barang-barang yang bisa didaur ulang sehingga dapat bermanfaat. Tidak hanya itu juga bahwa di TPA Talanggulo mereka juga mengelola sampah menjadi pupuk kompos. Nah, pupuk kompos ini juga diberikan atau digunakan untuk pemberian pertanaman atau tanam-tanaman di Kota Jambi seperti di Taman Kota dan tempat yang lainnya. Demikian kembali ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Joko. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Informasi lainnya, saudara, air bergelembung seperti air mendidih dari dalam tanah bekas persawahan di Warupancu Barat viral di media sosial. Warga resah karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan akibat fenomena tersebut. Inilah air bergelembung seperti air mendidih di Desa Warupancu Barat, Kecamatan Rendah Pembarat, Kabupaten Merangin yang viral di media sosial. Air mendidih di dua kolam kecil yang pinggiran permukaannya telah mengeras seperti batu itu telah mencapai ketinggian sekitar 30 cm dari permukaan tanah. Suhu air di dalam kolam yang kedalamannya mencapai 250 cm itu tidak terlalu panas karena masih dapat disentuh dengan tangan. Fenomena tersebut membuat warga khawatir karena dapat mengganggu kesehatan dan juga keselamatan. Nah, jadi sampai saat ini pun masyarakat pun belum tahu dan juga bertanya-tanya dan juga merasa
resah, takut terjadi apa-apanya nanti kan. Warga minta pihak terkait mengambil tindakan dan memberikan kejelasan mengenai keanehan fenomena alam di desa tersebut. Ramadan Cerbetakasat, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, naik 2 cm menjadi 13,74 meter. Debit Sungai Batanghari masih berstatus siaga 4. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada potensi kembali naiknya permukaan Sungai Batanghari. Debit air Sungai Batanghari kembali naik 2 cm dibandingkan dengan hari sebelumnya. Peningkatan debit air Sungai Batanghari disinyalir karena masih tingginya intensitas curah hujan di sejumlah wilayah dalam Provinsi Jambi. Berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi pada 22 April 2024, tinggi muka air Sungai Batanghari pada saat ini berada di ketinggian 13,74 meter atau naik 2 cm dibandingkan dengan hari sebelumnya. Dari data tersebut, pemerintah Kota Jambi telah menetapkan siaga 4 waspada bencana banjir. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi memprediksi 2 hari ke depan seluruh wilayah di Provinsi Jambi akan dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang juga disertai dengan petir dan angin kencang pada waktu pagi, siang, sore, hingga malam hari. Masyarakat diimbau untuk waspada potensi peningkatan intensitas hujan yang dapat menyebabkan bencana banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, pemerintah Provinsi Jambi merancang skema penandatanganan Fakta Integritas untuk seluruh sopir angkutan batubara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi optimis pengerjaan jalan tol Bayung Lencir Tempino selesai sesuai target pada Juli mendatang. Progres fisik jalan tol Bayung Lencir Tempino saat ini baru 77% dari 3 paket pekerjaan. Pemerintah Provinsi Jambi optimis pekerjaan jalan tol Bayung Lincir Tempino selesai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, jalan tol Baleno ditargetkan dapat beroperasi setelah diresmikan pada bulan Juli mendatang. Berdasarkan hasil peninjauan yang telah dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono pada minggu lalu, progres fisik keseluruhan jalan tol Baleno mencapai 77% dari 3 paket pekerjaan. Untuk paket 1 yang dibangun sepanjang 7,6 km dengan nilai kontrak sebesar 1,6 triliun rupiah. Progres fisiknya saat ini telah mencapai 83%. Progres fisik paket kedua pekerjaan jalan tol yang memiliki panjang 11 km dengan nilai kontrak 1,3 triliun rupiah saat ini telah mencapai 81%. Sedangkan untuk progres fisik paket ketiga, pengerjaan jalan tol sepanjang 15,47 km di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dengan nilai kontrak sebesar 2,7 triliun rupiah saat ini sudah mencapai 72%. Jalan tol Baleno yang memiliki panjang total 33 km merupakan dukungan konstruksi terhadap ruas jalan tol Betung Tempino yang melintasi Provinsi Sumatera Selatan dan juga Provinsi Jambi. Radi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi tengah merancang skema penandatanganan Fakta Integritas untuk seluruh sopir angkutan batubara. Penandatanganan perjanjian itu diberlakukan untuk mendisiplinkan para sopir dalam upaya memaksimalkan tata kelola distribusi batubara, khususnya untuk jalur sungai. Pemerintah Provinsi Jambi tengah merancang skema penandatanganan Fakta Integritas bagi seluruh sopir angkutan batubara. Pelaksana tugas Asisten 2 Setda Provinsi Jambi Johansyah mengatakan, penandatanganan Fakta Integritas akan diberlakukan sebelum memutuskan membuka kembali angkutan batubara yang melintasi jalanan umum pasca Lebaran. Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan untuk mendisiplinkan para sopir dalam upaya memaksimalkan tata kelola distribusi batubara, khususnya untuk jalur sungai.
Fakta integritas tersebut akan mengatur tentang sanksi bagi sopir yang melanggar perjanjian. Skema penguatan pengawasan melalui perjanjian yang berkekuatan hukum akan dilakukan pemerintah agar distribusi batubara tidak lagi menyebabkan kemacetan lalu lintas. Pemerintah Provinsi Jambi akan membuka masukan maupun juga saran dari seluruh pihak sebelum memutuskan untuk kembali membuka aktivitas angkutan batubara melalui jalan umum. Kita minta nanti kita sosialisasi ke supir lah ya. Karena dari pengusaha kayaknya sudah mulai mengikuti ya. Nah, kadang-kadang supir ini informasi sosialisasi dari pemerintah Tambang ini perlu kami minta ini untuk dilakukan sosialisasi. Dan mereka harus menaikkan integritas gitu loh. Jangan mereka sudah diatur, mereka salib, gitu kan jadi persoalan selama ini. Para supir yang akan membawa angkutan batubara, nanti Satgas Kabupaten bekerjasama dengan pengusaha tambang agar melakukan sosialisasi. Jadi kalau bisa mereka bikin surat pernyataan integritas gitu. Kalau melanggar mereka nggak boleh bawa lagi gitu. Nah, karena ini kita sadarin bahwa sudah kita benahin, ujung-ujungnya ya tergantung ini siapa yang membawa kendaraan itu. Pembukaan kembali aktivitas angkutan batubara pasca Lebaran akan diputuskan oleh pemerintah Provinsi Jambi setelah melakukan rapat bersama, termasuk para kepala daerah yang dilintasi angkutan batubara. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Hatip Kuzoin Sarolangun hingga saat ini mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Penjabat Bupati Sarolangun meminta agar pelayanan di semua lini dibenahi. Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Hatip Kuzoin Sarolangun diminta untuk melakukan inovasi pelayanan dan kinerja agar masyarakat nyaman saat berkunjung ke rumah sakit. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, meski pemerintah daerah setiap tahunnya selalu menambah fasilitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu serta kualitas rumah sakit, namun dirinya sering menerima laporan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan. Ada hal yang ingin saya tingkatkan di rumah sakit adalah saya minta pengaturan lebih baik untuk proses mulai pendaftaran sampai dengan pengambilan obat dan pembayaran. Nanti kita akan atur lebih baik. Bahril Bakri menambahkan meski inovasi yang akan dilakukan belum mampu menyelesaikan persoalan sepenuhnya, namun setidaknya dapat memberikan kenyamanan dan juga menawarkan nuansa baru untuk kondisi pada saat ini. Edu Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Pemkab Muaro Jambi pastikan ketersediaan beras aman meski masa tanam padi tertunda. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memastikan ketersediaan beras aman meski masa tanam padi tertunda. Saat ini pasokan beras yang dimiliki pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mencapai 42 ton. Masa tanam padi di Kabupaten Muaro Jambi mundur dari jadwal awal pasca dilanda bencana banjir. Menyikapi polemik tersebut, Kadis Ketahanan Pangan Muaro Jambi Ardanus mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak menimbun beras. Ardanus memastikan ketersediaan beras aman meski ada keterlambatan masa tanam padi. Kadis Ketahanan Pangan Muaro Jambi Ardanus mengatakan, pada saat ini pasokan beras yang dimiliki pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mencapai 42 ton yang masih tersimpan di Gedung Bulog Jambi. Persediaan beras tersebut siap didistribusikan jika ada kekosongan pasokan beras di sejumlah pasar. Selain beras dari APBD pemerintah kabupaten, masyarakat Muaro Jambi juga akan kembali menerima bantuan beras dari pemerintah pusat. Bantuan beras tersebut diyakini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama yang masuk kategori masyarakat miskin ekstrim. Cukup kalau keadaan sekarang, dan stok pun aman di Kota Muaro Jambi, stok beras. Posisi di distribusi Bulog. Beras premium dari Bulog. Harga beras di pasar tradisional Sengeti Muaro Jambi pada saat ini terpantau stabil.
Beras premium dijual seharga Rp14.500 per kilogram dan beras medium sebesar Rp13.000 per kilogram. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus mengawasi pendistribusian beras SPHP yang ada di pasar sehingga tidak ada kenaikan harga beras yang signifikan. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, 44 calon jemaah haji melakukan mutasi keluar dan masuk ke Provinsi Jambi. 16 diantaranya mutasi keluar provinsi dan 28 lainnya masuk ke Provinsi Jambi. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi mencatat 44 calon jemaah haji melakukan mutasi keberangkatan haji. Dari jumlah tersebut, 28 calon jemaah haji diantaranya dari provinsi lain pindah ke Provinsi Jambi, dan 16 orang lainnya asal Provinsi Jambi mutasi ke luar provinsi lain. Mutasi itu disebabkan karena adanya pindah domisili atau pindah kerja. Kabid Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Wahyudi mengatakan, pihaknya akan menyesuaikan kuota jemaah haji tahun 2024 yang mencapai 3.071 orang jemaah. Perlu adanya pembatasan proses mutasi agar tidak melebihi batas kuota yang telah ditentukan. Ada beberapa provinsi yang masuk ke kita, misalnya dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara, dari Jakarta, dan dari beberapa provinsi masuk. Ada beberapa alasan. Alasan pertama karena pindah domisili. Pindah domisili yang mereka daftar di provinsi lain, kemudian mereka ditugaskan di tempat kerja di Provinsi Jambi. Nah, itu mereka melakukan proses pelunasan di tempat pendaftaran dan kemudian mereka mengajukan mutasi pindah ke Jambi. Alasan yang kedua adalah penggabungan dengan keluarga. Mereka dulu melunasi di tempat lain, kemudian keluarganya pindah ke sini, ya bisa. Jadi banyak alasan yang disampaikan. Tetapi kan itu punya persyaratan. Persyaratan pertama, mereka sudah melunasi, kemudian mereka sudah lakukan berpisah, kemudian mereka wajib melakukan permintaan rekomendasi dari Kanwil daerah asal. Tak hanya telah melakukan pelunasan biaya perjalanan haji, calon jemaah haji yang melakukan mutasi juga harus telah memenuhi syarat-syarat perjalanan haji lainnya. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, Saudara, 10 peserta yang lolos seleksi administrasi mengikuti lomba penyiar dalam rangka HUT ke-29 TVRI Stasiun Jambi. Tak hanya dari Provinsi Jambi, peserta lomba juga berasal dari luar Provinsi Jambi. Berbagai kegiatan dan perlombaan digelar TVRI Stasiun Jambi dalam rangka memeriahkan hari jadinya ke-29 tahun, diantaranya adalah lomba penyiar. Ketua Panitia HUT ke-29 TVRI Stasiun Jambi Iwan Koswara mengatakan, sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Stasiun Jambi memberikan kesempatan bagi para generasi muda untuk menyalurkan dan mengasah bakat di bidang jurnalistik. TVRI Stasiun Jambi akan selalu berupaya memberikan pelayanan informasi dan edukasi kepada masyarakat di Provinsi Jambi. Setelah melalui beberapa proses administrasi dari 32 orang peserta, terdapat 10 orang peserta dari berbagai daerah di Provinsi Jambi dan 1 orang peserta dari Riau yang berhak mengikuti audisi. Di usia 29 tahun TVRI Jambi, TVRI melakukan beberapa rangkaian kegiatan, salah satunya lomba penyiar ataupun presenter ataupun host. Di samping itu juga kita juga membuka kegiatan vlog ataupun ada kompetisi iklan layanan masyarakat dan mewarnai. Ini semua kami lakukan ditujukan kepada publik masyarakat Jambi karena TVRI Jambi merupakan lembaga penyiaran publik yang terus melayani publik, khususnya masyarakat Jambi. Salah seorang peserta dari Batanghari Malika mengatakan, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menumbuh kembangkan bakat dan minat generasi muda di bidang jurnalistik. Malika berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Untuk persiapan dari pendaftaran lomba presenter TVRI Jambi ke-29, apa saja yang saya lakukan? Yang pertama tentu persiapan diri, kemudian saya mengisi formulir pendaftaran yang telah disiapkan juga oleh TVRI Jambi, mulai dari identitas diri, kemudian mengirimkan juga video berupa video presenter. Untuk yang pertama itu ada presenter berita ya, diduetkan dengan akun TikTok dari TVRI Jambi. Kemudian untuk yang kedua yaitu video presenter hiburan begitu. Tak hanya kelancaran membaca berita, masing-masing peserta juga dinilai kelugasan dan membawakan reportase, membawa acara podcast, wawasan, dan penampilan. Yazid Santoso, TVRI Jambi, melaporkan. Kesorotan lainnya, Saudara, Polsek Jambi Timur menyelidiki aksi tawuran antar remaja di kawasan Ancol, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Penyelidikan itu untuk mengungkap penyebab aksi tawuran antar remaja. Polsek Jambi Timur saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap aksi tawuran antar remaja di kawasan Ancol, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Kapolsek Jambi Timur AKP Hardi mengatakan, saat ini penyidik masih menyelidiki aksi tawuran yang disinyalir dilakukan oleh sekelompok remaja. Selain itu, telah memeriksa sejumlah saksi. Sejumlah barang bukti juga turut diamankan oleh petugas kepolisian. Salah satu barang bukti yang turut diamankan berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi tawuran remaja dengan menggunakan petasan dan sejumlah senjata tajam. Baik, kami dari Forkopincam Kecamatan Jambi Timur setelah mengetahui adanya kejadian perang mercon pada pagi tadi jam 4 kami tim patroli, kemudian dari Forkopincam juga dalam ini hadir Pak Lurah, Pak RT, Babin Kamtimas. Setelah kami identifikasi untuk kejadian tersebut, tidak ada korban di kedua belah pihak. Kemudian kami dalam ini mengimbau kepada masyarakat, kepada umumnya anak-anak yang melaksanakan kegiatan tersebut untuk tidak melaksanakan kegiatan pagi. Kemudian kami sudah menyampaikan ke Pak Camat tadi bahwasanya kami membentuk suatu forum yang terdiri dari RT, Lurah, Kecamatan, Polisi, TNI, kemudian pihak sekolah untuk satu perbuatan dan satu kata untuk tidak terulangnya kejadian tersebut. AKP Hardi mengimbau kepada setiap orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak dengan memastikan keberadaan anak di rumah pada saat malam hari. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Chandrika Divani. Dan saya Kirani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.